Kemajuan teknologi digital saat ini udah merambah ke segala macam lingkup hidup kita. Mempermudah, mempersingkat, dan begitu luar biasa pengaruhnya terhadap segala sesuatu yang kita jalani. Salah satunya di dalam perangkat ponsel pintar kita atau di smartphone kita yang begitu banyak aplikasinya. Salah satunya yang aplikasi yang sangat dekat dengan kita adalah aplikasi musik di smartphone kita. Aplikasi digital dan platform digital musik begitu banyak menempel di kehidupan kita setiap hari. Dan kali ini kita mau dengar bagaimana pelaku industri musik, seniman musik mengantisipasi atau menyikapi bagaimana platform digital di dunia musik ini, terutama di dunia musik Indonesia. Hadir bersama kita saat ini adalah Once Mekel, seorang penyanyi yang udah akrab banget sama kita udah akrab suaranya, dan dia juga seorang nggak hanya penyanyi, dia juga penulis, pencipta, musisi, dan juga pelaku di bisnis musik ini sendiri. Cek, halo. Halo. Thank you. Halo. Makasih banget bisa gabung sama Jakten malam ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sama-sama, Ya. halo Wira dan semua yang menyaksikan. Oke, Cek. Gimana Cek kabarnya? Baik ya? Baik, sehat-sehat. Oke, ini musim masa pandemi gini, gimana nih kesibukan bermusiknya Once gimana jadinya, Cek? Ya kalau mau terus terang sih memang nggak bisa dikatakan ini ya, aktif dulu, terganggu bisa dikatakan begitu ya. Karena kita semua harus berhenti manggung, nggak tahu kapan lagi akan ada kegiatan manggung di mana orang bisa desak-desakan, bisa berteriak ekspresif mungkin. Itu seperti kita nggak tahu kapan lagi bisa terjadi. Iya. Jadi kami sebagai musisi memang harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, hidup lebih berhemat, ya berusaha untuk produktif di rumah sendiri. Iya. Jadi memang benar ya, menimpa banyak ini ya segi kehidupan kita ya. Musisi juga terkena banget ya, show segala macam. Banget sih, musisi sangat-sangat terdampak oleh kondisi seperti ini. Apakah dia itu musisi rekaman atau juga musisi session di kafe-kafe, semua terdampak gitu. Karena tidak mungkin kan ada pengumpulan massa kan. Saat ini sih katanya sudah bisa agak longgar ya situasinya, bisa ada pertunjukan musik di restoran, tapi saya belum lihat tuh ada banyak pertunjukan yang coba dilakukan. Saya kira hal yang terpenting adalah bagaimana membuat protokol yang kreatif sih, supaya orang-orang kreatif bisa tetap hidup ya. Iya. Bekerja. Ya, kita berharap segera gitu ya. Nah, di pandemi ini juga banyak ya kehidupan, dalam arti banyak orang tertolong dengan aplikasi musik digital dan platform-platform digital seperti Joox, Spotify, Apple Music, segala macam itu udah bener-bener udah jadi bagian dari kehidupan kita. Apalagi yang harus berdiam di rumah saat ini. Nah, kalau dari sisi musisi gimana nih, Cek? Sebenarnya bagaimana platform digital ini mengubah cara berkarya, cara distribusi selama ini gimana nih, Cek, menurut Once? Jadi memang kalau bicara tentang teknologi baru pendistribusian musik, itu mendatangkan banyak sekali perubahan di dunia musik ya. Kalau kita lihat dari sisi produksi akan berbeda sekali, dari sisi kemudian distribusi berbeda, dan dari sisi marketing semuanya berbeda ya. Kalau kita tilik satu-satu bisa lama tuh kita nyentasinnya. Jadi tapi kita percaya bahwa teknologi kan kita nggak bisa itu ya, kita nggak bisa tandingi begitu ya. Artinya kita harus cukup fleksibel, cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita berpikir positif begini aja, Wir, musik itu sendiri bergantung pada teknologi yang ada pada masanya. Cobalah berpikir positif ya. Kita harus lihat bahwa tadi yang saya bilang, sejarah musik itu penuh dengan perubahan teknologi. Kali ini perubahan teknologi bukan saja terjadi di bagaimana memproduksinya dengan adanya komputer yang sedemikian lengkap,
berisi suara-suara instrumen sehingga memungkinkan satu orang bisa menjadi satu orkestra gitu kan. Dan orang yang tidak berpendidikan musik tinggi pun sebenarnya mungkin bisa membuat karya-karya yang luar biasa gitu karena kemajuan teknologi produksi. Dan yang berikut yang tadi Wira bilang sebenarnya teknologi dalam hal distribusi, yaitu membuat semua berubah gitu. Yang saya lihat kita sekarang berada dalam tahap yang ada di persimpangan, Wir. Jadi kita itu sedang meninggalkan era penjualan produk fisik, tapi agak gagap. Ini maksud saya ini kita di Indonesia ya. Kita gagap sekali untuk masuk ke dalam distribusi musik digital, sehingga saya ragu bahwa banyak yang mendapatkan keuntungan daripada penjualan produk musik di digital platform, kecuali YouTube gitu ya. Jadi saat ini memang YouTube menjadi yang paling diandalkan gitu, timbang yang lain ya. Seperti itu kan gambarannya. Sehingga saya pikir kita semua mesti adaptif, mesti dinamis, mesti merubah cara mindset kita sama-sama, baik itu di sisi produksi saya bilang marketing maupun distribusi, sehingga kita bisa survive di era baru. Kenapa saya bilang ini berbeda banget? Oke, berarti tadi Once sempat bilang kemudahan berkreasi ya. Jadi bahkan di rumah dengan synthesizer, dengan digital udah bisa cepat. Tapi dan yang paling banyak mengubah itu juga adalah distribusinya itu tadi ya, Ce ya. Jadi kalau misalnya di ranah produksi berubah, di ranah distribusi pun berubah. Dan juga marketing ya. Semua tergantung dari teknologi yang ada. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Once bilang bahwa kita lagi gagap nih pindah dari distribusi fisik ke non fisik ya, dalam arti ke streaming atau download. Indonesia sekarang nih di posisi mana nih? Lebih banyak masih fisiknya masih ada atau udah kecil sekali? Apa gimana? Masih ada balik lagi karena kita tahu ada di luar ada tren vinil, ada kaset aja sekarang balik lagi. Kalau Indonesia kemana nih arahnya, Cik? Kalau kita lihat sih tren fisik sangat kurang ya, relatif kurang ya. Kalaupun ada masih sangat sedikit pasarnya. Artinya bukan pasar yang tak terbuka, pelakunya juga sangat niche ya, sangat khusus gitu. Bukan yang nggak ada, tapi sangat kecil itu. Satu-satunya tempat penjualan CD yang masih berjalan banget saat ini adalah lewat toko-toko penjualan ayam goreng ya. Saya juga manage di dalamnya. Kami masih bisa jual sekitar kurang lebih 500 sampai 600 ribu per bulan. Masih terasa ya berarti ya? Itu mengandalkan sistem push buy daripada produk ayamnya itu sendiri gitu. Jadi di KFC kan kita membuat sistem di mana cashier atau waiter itu menyarankan customer untuk menawarkan customer produk-produk musik itu, dan itu berjalan baik sampai saat ini sehingga tetap ada sales. Tapi saya ragu bahwa ada penjualan fisik yang signifikan ya di tempat lain. Gitu. Oke. Jadi memang udah fisik tuh udah presentasinya udah kecil sekali di Indonesia ya? Ada juga kan yang mulai jual fisik bukan hanya piringan hitam, tapi juga kaset. Dan juga sebenarnya ada yang coba USB, lalu ada juga yang di luar negeri ya, bukan Indonesia, ada yang mencoba menjual bentuk flash disk ya? Iya, flash disk. Yang lebih kecil apa namanya? USB, flash disk. Kartu, bukan USB tapi kartu datanya gitu. Oh, oke. Yang berisi SD card gitu album-album grup yang bagus, termasuk juga produk-produk yang lain ya, gambar, foto, video, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih komprehensif dengan membeli satu produk. Di Korea mereka menjual seperti itu tuh, satu memory card gitu, tapi dibungkus dalam bentuk CD gitu, sehingga kita buka
kita pikir besar padahal sebenarnya cuma kecil. Cuman yang kecil itu menjual banyak sekali berisi banyak sekali produk yang lebih komplit gitu dari sisi artis yang bersangkutan. Jadi ada Itu menarik, tapi ada saya nggak kreativitas. melihat itu menjadi tren saat ini ya. Ada kreativitas baru juga ya, Cek, berarti ya. Ya, karena begini, kalau bicara fisik itu sekarang selain risiko kembalinya modal itu lebih tinggi karena ada distribusi kan, pembuatan produk itu sendiri mahal, kemudian distribusi penyebarannya, logistiknya susah gitu kan. Ya, yang tadi saya bilang, kita istilahnya ikut dengan penjualan ayam goreng ini yang berhasil sejauh ini. Oke, Cek. Nah, thank you. Nah, kalau misalnya dengan platform digital segala macam tuh kita lihat sekarang kayak ada YouTube, orang gampang mengekspresikan karyanya. Ya kalau karya sendiri, tapi kadang-kadang nyanyi lagu orang juga atau yang cover gitu ya. Dan kemudian di nggak hanya YouTube, misalnya di TikTok segala macam itu lebih gampang langsung sharing karya mereka atau performance mereka, baik itu performance lagu sendiri atau karya orang lain yang kita bisa sebut cover gitu. Menurut Once gimana nih? Apakah platform digital itu juga jadi membuat karya cipta makin nggak dihargai atau ada rambu-rambu yang untuk ngejaga karya cipta itu untuk yang di cover itu? Gimana situasinya nih? Kayak di ya sebenarnya yang tadi saya bilang dari pertama bahwa dunia saat ini berada di persimpangan ya. Kita ada dalam era yang sulit gitu. Karena ada teknologi baru dan banyak yang tidak siap gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sebetulnya berapa sih yang artis dapat dari pemutaran lagu di katakanlah platform seperti digital, seperti Spotify gitu ya, kita sebut aja namanya. Itu jumlahnya sangat kecil loh, sangat kecil. Di luar negeri aja jumlahnya itu 0,003 sekian dolar gitu. Kalau kita mau sebut nama misalnya di Spotify, jumlah itu 0,003 sekian dolar. Di Google Music itu sekitar 0,006. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 50-an perak dan sekitar mungkin 70 atau berapa ya. Ya 2 kali lipatnya ya di Google Music. Dan di Indonesia jumlahnya sangat kecil gitu, sangat kecil. Lebih kecil dari itu. Nah, sementara platform tentu mendapatkan untung dari bertambahnya jumlah customer atau pelanggannya. Musisi-musisi kan jadi terbagi sebetulnya pasarnya, sehingga musisi merasa tidak mendapat untung lagi gitu. Jadi ini yang menjadi masalah. Yang balik lagi ke tadi pertanyaan Wira, apakah ada perlindungan? Relatif. Saya pikir yang paling siap saat ini adalah YouTube ya. YouTube siap dan cukup siap, bukannya 100% ya. YouTube itu sistemnya di Indonesia sekarang dalam hal musik, hak-hak itu dikumpulkan oleh lembaga manajemen kreatif atau di luar negeri disebut CMO, Collecting Management Organization. Nah, yang mengambil royalti tersebut untuk didistribusikan kepada artis. Gitu. Jadi di Indonesia saat ini sudah ada banyak LMK dan mereka itu tergabung. Bukan tergabung tapi diwadahi oleh satu LMKN internasional nasional lembaga manajemen kolektif nasional yang ada di atasnya untuk mengawasi LMK ini. Dan ini satu sistem yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang baru ya tahun 2014. Bahwa untuk mengumpulkan dan mendistribusikan performing right itu harus dilakukan melalui LMK dan LMKN. Cuma ini bukan tidak ada tantangannya, banyak lagi tantangannya di situ, banyak yang harus dibereskan lagi. Gitu. Jadi kalau bertanya tentang apakah
apps ini sudah membayarkan hak cipta ya relatif. Ada yang sudah, ada yang juga belum, ada yang masih liar juga. Cuman yang saya catat adalah bahwa belum ada satu kasus atau presiden di mana apps itu dituntut oleh komunitas musik atau pemilik master di Indonesia. Nggak pernah, belum ada itu ya? Belum ada, artinya bukannya saya berharap lalu ada yang rugi, bukan. Tapi kadang-kadang kalau kita menempuh jalan hukum, semua itu mungkin bisa menjadi lebih jelas gitu. Sayangnya di Indonesia hampir bisa dibilang jarang sekali kasus hak cipta khususnya menyangkut belum terbayarnya royalti ini. Tapi ya saya sekali lagi bukan doakan untuk berharap seperti itu, asalkan kita bisa sabar, bisa sama-sama berpikir jernih, mengupayakannya melalui LMKN dan LMK. Saya pikir ini bisa dikumpulkan, dan juga dengan tertibnya kontrak-kontrak antara si artis dan label, antara si artis performer dengan label yang memiliki master, antara si pencipta lagu dengan label, karena label akan mengumpulkan dari si apps yang bersangkutan gitu, dalam hal mechanical rights-nya, dalam hal distribusi produk yang terdistribusikannya ini. Jadi memang ada yang sudah tertib, ada yang belum tertib gitu ya. Beberapa platform, misalnya katakanlah Spotify, itu kan mengumpulkan juga materi melalui perusahaan-perusahaan perantaranya, seperti Believe Digital sebagai agregator. Tapi Believe Digital bukan sendiri, ada juga kita kenal Aquarius dan mungkin yang lain, ada nggak terlalu banyak jumlahnya. Mereka itu mengontrak artis-artis ini atau penyedia konten, lalu mendistribusikannya di apps ini gitu. Kenapa mereka melakukannya? Karena apps besar ini kadang-kadang tidak mau untuk langsung kepada si artis, karena si artis ini terlalu kecil kan, jumlahnya banyak sekali gitu, dan ini membuat apps digital ini menunjuk perusahaan-perusahaan perantara gitu. Dan ini juga bukan tanpa masalah gitu. Sekali lagi saya pikir ya ada banyak masalah dalam distribusi digital ini. Sedang dirunut satu-satu. Beberapa waktu terakhir saya dan teman-teman Chandra Darusman dan Marcel Siaan, kami bersama-sama FESMI dalam rangka ikut. Jadi beberapa waktu lalu saya dan Chandra Darusman, juga Marcel Siaan dan teman-teman lain, Kolil, dan ada teman lawyer Panji, bikin satu diskusi untuk memberi masukan bagaimana kita menghadapi persoalan tentang cover-cover ini. Mungkin tadi saya lupa tadi masuk lewat cover-mengcover ini ya. Apakah cover-mengcover ini bisa dilakukan begitu saja tanpa minta izin atau bagaimana sebenarnya? Nah, sejauh dari diskusi-diskusi yang saya lakukan ya bersama teman-teman, memang persoalan ini tidak semudah yang kita duga gitu. Dari sisi pencipta lagu, khususnya mereka yang telah mengkuasakan pengumpulan haknya melalui publishing, ini menjadi satu bukan ini ya, bukan hal yang mudah gitu. Publishing itu ingin mendapatkan bagian juga, dan itu kita anggap ya oke lah, namanya juga bisnis ya. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Apakah dari cover version itu ditampilkan secara live lalu langsung hilang, ataukah cover version itu ditampilkan dan ditayangkan untuk terus ada di situ di YouTube dalam waktu lama? Semuanya
Ada hitungan itu. dimintakan izin. Gitu. Oke. Ya. Dan itu bukan saya katakan semua publishing seperti itu, enggak semua. Ada beberapa yang seperti itu, ada juga yang tidak, gitu kan. Tapi saya kira kita harus bedakan apakah cover version itu dilakukan dalam platform digital yang berbentuk live performance secara langsung dan langsung di take down, gitu kan, langsung hilang. Atau tadi saya bilang di upload sehingga tetap stay. Nah, ada beberapa pandangan gitu. YouTube sendiri juga mengatakan bahwa kalau dia stay pun nggak perlu minta izin dulu, gitu kan. Selama tidak ada iklan di dalam konten itu sendiri. Tapi itu tentu berseberangan dengan pandangan pencipta dan publisher gitu. Dan saya tidak bilang semua publisher atau semua pencipta. Kami dari FESMI mencoba mengusulkan gitu sama senior kami Chandra Darusman untuk supaya agar kreativitas masyarakat itu tidak terhambat dan industri bisa berjalan dengan lebih dinamis. Perizinan tentang cover itu yang dilakukan secara live yang mana langsung di take down itu dilakukan via atau lewat LMK dan LMKN saja, tidak melalui publisher. Oke. Kenapa? Kalau lewat publisher persoalannya jadi besar, jadi panjang karena publisher akan minta uang sebesar apa gitu, lalu kemudian akhirnya jumlah biaya yang nantinya harus ditanggung kan tidak bisa direncanakan sejak awal oleh si penyelenggara show ini ya, streaming ini. Ini menjadi penghambat gitu, penghambat kreativitas, produktivitas, juga tidak bisa membuat musisi mendapat penghasilan dengan lebih mudah, lebih lancar gitu. Jadi kita coba kasih masukan bahwa live secara langsung itu izinnya lewat LMK dan LMKN saja. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya. Oke. Jadi memang kalau untuk cover version yang direkam lalu ditayangkan untuk terus ada, itu sebaiknya minta izin karena menurut pandangan industri musik ya, pemilik master tentu bahwa ini adalah suatu bentuk perekaman lagu dalam versi yang berbeda. Bedanya dengan membuat lagu lain. Mungkin yang membedakan adalah bahwa si artis yang menjadi performance di konten baru ini adalah orang biasa ataukah dia artis terkenal juga. Mungkin ini yang bisa membedakan. Bisa dibedain dari situ. Menarik saja, menarik sekali. Ya, artinya ya seperti itulah kondisinya. Jadi harus dibedakan antara live yang langsung hilang atau yang live yang terus ada gitu. Nah, yang terus ada pun harus dibedakan sebenarnya apakah itu performance oleh orang biasa atau performance cover oleh orang terkenal juga atau artis apalagi terkenal gitu kan. Nah, ini harus dibedakan supaya ada fairness, supaya kreativitas nggak terhambat gitu. Itu penting ya, kreativitas gitu. Jangan dihambat. Penting. Kita sekarang harus sama-sama berembuk soal itu. Karena kalau nggak begitu bisa nggak jalan-jalan nih gitu. Karena teman-teman yang dari IO digital ini ya streaming itu merasa bahwa kok gue nggak bisa tebak nih angka produksi gue gimana ini gitu kan. Tiba-tiba udah mau buat acara lalu diketok istilahnya kasarnya gitu dengan harga yang harus bayar mahal gitu. Satu lagu segini langsung bisa batal semua dong kalau gitu. Iya ngerti. Thank you. Makasih Cek, ini bagus sekali tentang cover itu sendiri dan ini waktu kita juga udah sedikit. Mungkin sebagai penutup nih Cek, kira-kira gimana nih, apakah yang harus dilakukan oleh para pelaku industri musik di Indonesia untuk embracing platform digital ini? Yang singkat aja Cek, untuk kedepannya nih apa nih? Menurut saya begini, yang penting kita harus autentik dan coba sebisa mungkin original, ekspresif, dan harus bisa kolaborasi dengan yang lain karena
Sekarang ini eranya kolaborasi agar supaya produk kita bisa muncul gitu. Karena persaingan begitu banyak, saya kira itu. Dan saya bilang autentisitas itu penting karena masyarakat di luar tuh bisa melihat, lu benar-benar penyanyi atau bukan? Apakah Anda benar-benar ada di genre itu atau bukan? Apakah Anda musisi hebat atau enggak? Itu semua bisa dilihat dari catatan digitalnya. Dan bukan berarti bahwa orang terkenal itu bisa menjual musik lalu terkenal musiknya, enggak. Dia akan terkenal sebagai orang terkenal. Belum tentu dia akan diterima musiknya. Itu semua berbeda gitu. Jadi matematikanya saat ini memang agak berbeda sekali. Orang yang tidak punya platform Instagram yang banyak pun bisa membuat lagu terkenal seperti anak-anak Jogja yang tiba-tiba membuat lagu Jawa lalu yang lihat 70 juta. Sementara teman saya yang punya Instagram banyak jutaan tidak mampu membuat seperti itu. Gitu kan. Jadi semua kesempatan terbuka, yang penting kita punya niat baik, ekspresif, terus asah kemampuan. Sekali lagi saya bilang, be authentic dan coba terus. Kalau Anda artis, ya harus aim ini ya, harus punya sasaran jauh, nggak pernah putus asa gitu. Jangan lupa kita semua untuk menjaga data-data musik kita di dalam komputer kita masing-masing sehingga tidak ada yang hilang. Jangan lupa mencatat siapa saja yang ada di dalam karya itu, siapa penciptanya, siapa produsernya, siapa musisinya, penyanyinya, pendeknya siapa saja yang terlibat. Kemudian segeralah untuk mendaftarkan masing-masing nama yang ada di situ, pencipta, performer, dan pemilik master ke LMK yang ada di Indonesia, sehingga ketika ada pengumpulan royalti dan pendistribusian, Anda juga menjadi bagian dari itu dan Anda mendapatkan keuntungan. Kita mendapatkan keuntungan royalti dari pengumpulan dan distribusi royalti itu. Itu aja sih saya pikir. Jadi data-data memang penting sekali untuk dikumpulkan dan dijaga. Terima kasih Cak untuk udah bareng malam ini di Jakten. Sukses terus, kita tunggu terus karya-karya Once selanjutnya. Untuk makasih. Thank you semuanya. Oke, makasih Cak. Bermanfaat ya, moga-moga. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya.
disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.